Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan analisis regresi berganda. Oke, sahabat data, kita punya data yaitu terkait penelitian yang ingin melihat bagaimana pengaruh nikotin dan tar terhadap kesehatan manusia. Ya, dalam hal ini kita ingin meneliti seberapa besar pengaruh kandungan nikotin dan tar dalam suatu rokok terhadap jumlah karbon monoksida yang dihasilkan oleh satu batang rokok. Nah, sampel dalam penelitian ini ada 50 batang rokok yang diteliti ya. Oke, ini data kita sudah kita input di dalam aplikasi SPSS. Coba kita analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda ya. Oke, caranya klik analyze, terus regression, kemudian linear. Oke, kita masukkan variabel Y-nya, variabel dependennya yaitu karbon monoksida. Kemudian variabel bebasnya adalah nikotin dan tar. Oke, langsung kita cek statistik apa yang kita ingin masukkan di sini. Nah, ini kita cek aja collinearity diagnostik. Oke, lanjut plot. Nah, oke, kita plot prediksi kita ya. Ini prediksi dan residualnya. Dan kita klik normal probability plot untuk mengecek normalitas dari sisaan atau residual. Dalam plot ini kita akan lihat pola grafiknya, apakah membentuk pola tertentu atau tidak. Oke, lanjut probabilitas 0,5. Oke, kita klik oke. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Wah, ternyata kita lihat ada model summary, di sini ada R-square, ada uji ANOVA-nya, dan ada uji T ya. Kemudian ada diagnostik untuk menguji apakah terdapat koliniaritas ya. Dan di sini ada grafik normal ya, normal probability plotnya ya. Dan ada scatter plot antara nilai prediksi dan residual. Oke. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi ya, kita terlebih dahulu mengecek apakah uji asumsi klasik regresi terpenuhi, yaitu minimal 3 ya, yaitu uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, dan uji multikoliniaritas. Oke, sekarang kita lihat dulu normalitas residualnya. Nah, kalau kita lihat plot dari normal probability plot ini dari residual, ternyata dia mengikuti garis lurus ini, sehingga boleh kita katakan bahwa residualnya, nilai residual atau sisaan atau error itu berdistribusi normal. Oke, kemudian yang kedua kita cek apakah terdapat ketidaksamaan varians dari setiap residual untuk setiap unit pengamatan. Oke. Nah, itu biasanya kita plot antara nilai prediksi dan nilai residualnya. Kita lihat. Nah, seperti ini, apakah ini scatter plotnya ini membentuk pola tertentu? Kalau tidak membentuk pola tertentu berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada pola tertentu, misalnya kuadratik atau eksponensial, tidak ada, atau garis lurus tidak ada. Jadi ini boleh kita simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, kita lanjut ke uji multikoliniaritasnya. Apakah terjadi korelasi antara variabel bebas ya? Apakah terjadi korelasi sempurna antara variabel bebas atau tidak? Nah, kita lihat di mana teman-teman? Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat variance inflation factor. Nah, kita lihat
Kalau nilainya kecil ya, di bawah 5, maka itu bisa kita katakan tidak terjadi multikolinearitas. Sekarang kita lihat dulu kesesuaian model dengan data yang ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke interpretasi ya. Yang pertama kita harus melihat kesesuaian model dengan data yang ada. Berdasarkan uji F ya, kita lihat bahwa data kita ini apakah sudah mewakili model atau belum. Nah, kita lihat tabel alfa. Di sini p-value-nya sangat kecil, 0,000, artinya lebih kecil dari alfa, sehingga kita simpulkan bahwa secara statistik model regresi linear berganda yang telah kita buat ini telah mewakili data yang ada. Atau kita bisa simpulkan bahwa kandungan karbon monoksida pada sebatang rokok dapat diprediksi dari rata-rata kandungan nikotin dan kandungan tar secara bersama-sama. Dan interpretasi yang kedua yang perlu kita lakukan adalah memeriksa utilitas model atau output uji parameter model ya, yaitu dengan melakukan uji T. Nah, dari uji T kita lihat bahwa variabel bebas nikotin ini mempunyai p-value 0,000, artinya lebih kecil daripada alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas nikotin berpengaruh signifikan terhadap kandungan karbon monoksida pada satu rokok. Demikian pula juga dengan tar ya, dia berpengaruh signifikan terhadap kandungan karbon monoksida pada suatu rokok. Oke, selanjutnya interpretasi yang ketiga adalah kita lihat taksiran parameter yang dihasilkan. Oke, kalau kita lihat koefisiennya di sini B0 ya 1,402, kemudian nikotinnya min 0,3, sedangkan variabel beta 2 ya, untuk variabel bebas tar itu 0,948. Nah, ini apa artinya teman-teman? Artinya untuk B1 sebesar min 0,3 itu kita dapat artikan bahwa rata-rata perbedaan kandungan karbon monoksida antara kandungan nikotin yang berbeda 1 mg tetapi kandungan tarnya konstan adalah sebesar min 0,306. Nah, sedangkan untuk beta 2, taksiran untuk B2 ya, untuk variabel bebas tar, kita artikan bahwa rata-rata perbedaan karbon monoksida antara kandungan tar yang berbeda 1 mg tetapi kandungan nikotinnya konstan adalah sebesar 0,948 mg. Oke, teman-teman. Selanjutnya terakhir kita harus melakukan interpretasi terhadap kecukupan model. Nah, oleh karena itu kita lihat di tabel model summary. Nah, kita lihat R-square-nya ya. Kita lihat R-square-nya sebesar 0,974. Sedangkan R square adjustnya 0,947. Nah, ini artinya bahwa 94,7% variasi sampel tingkat kandungan karbon monoksida pada satu rokok dapat dijelaskan oleh kandungan nikotin dan tar. Oke, sahabat data, itu dulu tutorial analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, terima kasih.